nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapak dan ibu yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung masih pembahasan seputar masalah adab-adab dalam mencari rezeki. Namun kita sedang membahas tentang penyebab Allah turunkan keberkahan dalam rezeki. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara penyebab turunnya keberkahan dalam rezeki, yaitu di saat kita mencari rezeki dalam keadaan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari adalah perkara yang disunnahkan, namun setelah mencari jangan habis-habisan sampai tidak merasa bahwa Allah lah yang menentukan rezeki. Maka perlu sifat tawakal. Setelah cari, serahkan urusan pada Allah. Kalau Allah berikan, syukuri. Kalau Allah tahan rezeki, bersabarlah. Di situ Allah akan berikan keberkahan pada rezeki kita. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Penyebab turunnya keberkahan dalam rezeki adalah as-sa'yu fil ardi wal ijtihad fil 'amal, yaitu berusaha keras atau tekun dalam mencari rezeki. Ini yang dimaksud adalah seseorang yang telah Allah bebankan kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, maka salah satu penyebab keberkahan adalah ketika dia benar-benar melaksanakan perintah Allah. Dia mencari rezeki dengan niat dia harus memberi nafkah kepada keluarganya, diberkahi Allah, dan itu dilakukan, karena itu nanti berefek kepada keberkahan rezekinya. Dan tentu itu selama dia tidak terjerumus ke dalam pekerjaan yang haram. Kalau orang yang kuat mencari rezeki tapi berusaha di tempat yang haram, maka tentu Allah benci, lalu Allah akan siapkan keberkahannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nusyur." Kata Allah, Allah lah yang telah menyiapkan untukmu bumi yang dihamparkan. Jadi Allah ingin kasih tahu bahwa Allah telah mempersiapkan bumi dan isinya dihamparkan untukmu. Arti dihamparkan ini tempat mencari rezeki. Lalu Allah sambung, famshu fi manakibiha. Jadi setelah Allah tundukkan zalulan, Allah tundukkan bumi untuk kita, maka berjalanlah engkau. Berjalan engkau itu maksudnya carilah rezeki di bumi itu.
Fi manakibiha, di permukaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat memang menyuruh kita mencari rezeki. Tak baik dan tak boleh berada di masjid terus-terusan, sehingga ketika salat Jumat Allah larang lakukan jual beli ketika berkumandang azan. Ketika sudah masuk azan untuk waktu duhur, maka wajib berhenti jual beli di hari Jumat. Berdosa bagi mereka yang masih berjualan di hari Jumat. Jadi Allah tahan kalau sudah waktunya Jumat, zaru fazaru al-bay', tinggalkanlah jual beli. Namun setelah Jumat, apakah Allah suruh bertahan dalam masjid? Tidak, ternyata Allah mengatakan fa iza qudiyatus shalah, kalau sudah selesai salat fantashiru, maka pergilah. Fantashiru itu suruh pergi, keluarlah dari masjid. Nah, ini yang perlu kita fahami, bahwa kita ini tidak selamanya disuruh berada di masjid, malah disuruh oleh Allah pergi keluar dari masjid, carilah rezeki. Nah, ini perintah. Makanya ada sahabat ketika duduk dengan Nabi SAW, lalu ada orang yang bawa peralatan untuk mencari rezeki. Lalu para sahabat mengatakan kepada Nabi, seandainya orang itu rajin ibadahnya seperti dia rajin mencari rezekinya, sungguh itu lebih baik, kata sahabat. Jadi ada orang lewat di hadapan Nabi dan sahabat, dia bersiap-siap mencari rezeki, rajin, orangnya rajin. Sahabat mengatakan seandainya dia beribadahnya bersungguh-sungguh seperti dia mencari rezeki, maka itu lebih baik, kata sahabat. Apa jawaban Nabi? Ketahuilah, kata Rasulullah, setiap langkah dia keluar mencari rezeki itu pahala dari Allah. Ketika dia bawa pulang hasil rezekinya, satu suap dia berikan untuk anak dan istrinya, dihitung pahala oleh Allah. Jadi jangan pikir kita mencari rezeki itu tak dapat pahala. Pahala apa? Kita jadi suami, keluar dari rumah, bertahan di bawah terik matahari, kemudian kita lelah, itu kelelahan itu berpahala selama kita tidak mengabaikan syariat, tetap salat di waktunya, kemudian kita tidak makan haram dalam rezeki kita, pahala itu. Ada orang mengira bahwa mencari rezekinya kewajiban, tapi anak pahala. Oh, tidak begitu, besar pahala itu. Sampai dikasih tahu Nabi, satu suap engkau hasil rezekimu dimakan oleh istrimu, satu suap itu berpahala. Jadi bukan dihitung satu piring, satu suap. Makanya dalam rumah itu, istri kalau sayang sama suami, banyak-banyak makanlah. Ini suami hari ini tidak suka kalau istrinya banyak makan, nikah kata bondan, ada mau banhi. Padahal makin banyak dia makan, makin banyak pahala untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, begitulah kemuliaan orang yang mencari rezeki bersungguh-sungguh. Makanya Allah katakan, famshu fi manakibiha, berjalanlah engkau di atas permukaan bumi, wa kulu min rizqihi, makanlah dari rezeki Allah. Itu maksud Allah, suruhan agar dia juga mendapatkan pahala dan keberkahan dari rezeki yang dia cari. Nah, ini salah satu penyebab turunnya keberkahan, yaitu bersungguh-sungguh. Cuma sebelum kita pindah ke judul lain, cuma resikonya, kekurangannya orang yang masuk ke dalam level ini, level mencari rezeki bersungguh-sungguh, kebiasaannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena terlalu serius mencari rezeki sampai lupa ke Allah. Kalau masuk kantor luar biasa rajinnya,
Itu jam setengah 7 sudah mandi, Pak. Jam 7 sudah tertempel di kantor. Mentipek di kantor maksudnya. Itu sudah tertempel di kantornya, sudah fingerprint, sudah duduk di kantornya. Itu jam 7. Tadi solat subuh tidak ada di masjid. Waktu solat subuh tidak ada di masjid. Jadi menghadap ke pemilik rezeki dia tidak menghadap, tapi menghadap kepada hamba pemilik rezeki dia menghadap. Kalau ke kantor tepat waktu, kalau dengan Allah dia tak datang. Nah, di situ kekurangan orang ketika sifat rajinnya mencari rezeki tidak dibarengi dengan ketaatan. Itu kekurangannya. Jadi dia sibuk sampai zuhur tak keluar, tak mau berhenti pun. Asar apalagi. Asar biasanya disekaligus,kan dengan jam pulang. Jadi begitu panggilan jam asar, dia tak salat dulu. Dengan alasan bacut sedikit lagi, tak lagi jam pulang ni. Mesti kita tutup baju. Sekaligus kita tutup, sekaligus kita pulang. Pedagang-pedagang juga begitu. Bacut setengah 6 kita tutup kedai. Sekaligus saja nanti habis kita tutup, kita pulang, kita salat. Nah, di situlah orang jatuh ke dalam kemunafikan. Makanya Rasulullah mengatakan di antara ciri-ciri munafik, di antara ciri-ciri orang yang sudah terkena sifat nifaq, tilka salatul munafik, kata Rasulullah. Mau tahu salatnya orang munafik? Ketika datang waktu asar, azan waktu asar, yajlisu yarqubus syam hatta yakunu baina qarnais, hatta takunu syam baina qarnai asyaitan. Orang munafik itu ketika datang waktu asar duduk, lanjutkan kerja, lalu menunggu sampai matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Apa maksud matahari berada di antara dua tanduk syaitan? Mau maghrib. Begitu mau maghrib, hampir jam 6, tiba-tiba dia mulai memikirkan salatnya. Qama, dia bangun, wudu, fanaqaraha, dia lakukan salat cepat-cepat kerana ambil waktu asar. Wala yazkurullaha illa qalila, dia tidak ingat Allah kecuali sedikit. Di sini sumber petakannya orang mencari rezeki kalau tak dibarengi dengan ketaatan. Padahal dia datang salat asar, habis waktu cuma 15 menit, itu sudah selesai semuanya. Lalu dia kembali ke tokonya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekurangan orang kalau rajin cari rezeki tapi kurang taat kepada Allah. Nanti ujungnya bukan berkah, Pak. Dihancurkan oleh Allah atau diberi istidraj. Istidraj itu diulur oleh Allah. Kaya, tokonya laku keras, dia kaya tapi salat asar tak ada, salat zuhur tak ada, tapi orang pelanggan ke situ semua. Lalu dia merasa bahawa dia tak membutuhkan Allah, sampai akhirnya dia begitu keadaannya, ketika ajal datang dia tak sempat bertaubat di atas kebiasaannya. Nah, ini penyakit orang yang terlalu rajin mencari rezeki tapi kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya penyebab keberkahan berikutnya dalam mencari rezeki, as-sa'yu fi awwalin nahar, yaitu berusaha mencari rezeki dari subuh. Jadi orang yang berjuang mencari rezeki dari subuh itu waktu berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan dalam hadis, dari hadis Sakhrin Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku di waktu subuhnya. Jadi Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, umatku yang menghidupkan waktu subuhnya, berikanlah keberkahan untuknya. Makanya Rasulullah kalau melepaskan pasukan perang itu selalu dilepaskan dari waktu subuh. Ini yang dimaksud adalah keberkahan waktu subuh. Maka orang yang setelah taat kepada Allah, setelah selesai salat subuh, lalu dia keluar mencari rezeki, di situ turun rezeki bersama keberkahannya. Yang terjadi hari ini, urung jemaat pakai bunga.
tapi hana sembahyang. Jadi kita lihat tu jam 4:30 bang, azan jam 5. 4:30 kita turun keluar dari rumah menuju ke masjid. Sebahagian bukan menuju ke masjid Pak, dengan becak barang tu. Dengan becak barang, kemudian ke pasar, ke sana ke sini. Tapi belum tentu dia solat. Dari penampilannya sepertinya tak solat memang. Karena seperti harlan-harlan, preman-preman, tukang-tukang becak turunkan barang, tunggu barang dari Brastagi. Itu tak solat itu. Tapi rajin dari subuh. Nah, jadi yang dimaksud oleh Nabi adalah yang memuliakan subuh bersama Allah, lalu dia mencari rezeki, maka Allah turunkan rezeki bersama keberkahan. Karena tadi Nabi berdoa, barik li ummati fi bukuriha, berikanlah umatku keberkahan di waktu subuhnya. Makanya subuh itu banyak sekali Pak yang Allah beri untuk kita. Seandainya kita bisa melihat pahala, sungguh kita tidak seorang pun yang akan tertidur di waktu subuh. Seandainya bisa kita lihat pahala. Cuma pahala itu dirahasiakan agar iman kita teruji, percaya atau tidak. Di awal ayat Allah mengatakan salah satu tanda iman adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada yang ghaib. Waktu Allah menyebutkan wal fajri, demi waktu fajar, itu Allah sampai bersumpah dengan waktu subuh. Allah kalau sudah bersumpah dengan sesuatu, itu ada keistimewaan di waktu yang disumpahkan itu. Kalau Allah bersumpah pada benda, maka benda itu ada sesuatu yang istimewa padanya. Kali ini Allah bersumpah demi waktu subuh. Ada apa dengan waktu subuh? Besar sekali Pak pahala di waktu subuh. Sampai Nabi mengatakan, barang siapa yang salat 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat fajar, bukan sebelum fajar, 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh, maka dia dapatkan pahala seperti dunia dan isinya. Jadi kebaikan dunia dan isinya di waktu subuh itu diberikan kepada mereka yang salat 2 rakaat qabliyah subuh. Itu baru qabliyahnya, belum salat subuhnya. Maka banyak sekali hadis yang menyebutkan barang siapa yang melakukan salat subuh, lalu dia juga melakukan salat asar, man shalla salatal bardain, barang siapa yang istiqamah melakukan 2 salat, yaitu salat dingin, 2 salat yang dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, 2 salat yang dingin kata Rasulullah, maka dijamin dia akan masuk surga. Ya, maksudnya salat yang lain juga nanti dalam hadis yang lain, beda sembahyang subuh asar macam. Itu surga jahanam nanti masuknya. Ya. Tapi Allah beri kelebihan yang selalu jaga salat subuh, selalu jaga salat asar, karena di situ waktu orang susah melakukannya, maka dijamin dia masuk surga. Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, barang siapa yang keluar menuju tempat salat subuh, maka di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi lanjutkan, barang siapa yang mengganggu, menzalimi, menganiaya orang yang keluar untuk salat subuh, nanti di akhirat dia langsung berhadapan dengan backingnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sosok yang poh urus sembahyang subuh itu hati-hati. Itu langsung disikat habis sama Allah selama-lama. Bersama Allah berhadapan langsung. Karena backing kita untuk orang salat subuh adalah Allah. Sebenarnya semua backing kita Allah. Cuma Allah mau bilang yang salat subuh berhadapan denganku. Itu kan sama seperti kita punya backing Pak. Ya, backing itu mengatakan apa? Tenang aja Ustaz. Kalau ada yang ganggu Ustaz, telepon saya aja. Begitu dia ganggu, dia telepon nih. Yang banyak yang backingnya masih tidur. Ustaznya mati, backingnya belum datang. Tapi Allah mengatakan, so yang sembahyang subuh, so berkaru urung sembahyang subuh ngelum, urusan ngelum. Ini banyaknya kelebihan orang-orang yang menghidupkan waktu subuh. Oleh karena itu Bapak Ibu, mencari rezeki itu seharusnya di waktu subuh. Itu Cina-Cina buka kedai waktu subuh. Cina hanya sembahyang subuh Pak, tapi kedai kayak buka kalau subuh. Di orang Aceh subuh. Buka kedai jam 8. Seharusnya habis salat subuh itu langsung sudah mulai itu. Tapi jangan juga panaskan air sebelum subuh semuanya, tapi tidak salat itu jangan juga. Di situ keberkahan Allah di waktu subuh. Saking
hebatnya waktu subuh, kita tadi waktu datang sebelum solat terasa berat, terasa seakan-akan tak sanggup. Begitu selesai Assalamualaikum waktu subuh, pulang itu hilang rasa mengantuk, segar badan, otak Masya Allah fresh luar biasa, seakan-akan belum pernah terjadi beban apapun sebelumnya. Itu Nabi sebutkan ketika kita berhasil keluar dari ikatan syaitan waktu subuh. Begitu pulang itu fresh sekali. Makanya orang tak pulang-pulang, ada yang duduk di kedai kopi sampai jam 10, ada yang tak pulang ke rumah istrinya, pulang ke rumah istri keduanya, macam-macam. Saking berkahnya waktu subuh, terasa segarnya luar biasa. Tadi beratnya minta ampun. Itulah keberkahan subuh. Saya baca dalam kitab Rahasia Subuh, orang-orang Eropa itu mengeluarkan anjingnya di waktu subuh. Orang-orang Eropa itu mengeluarkan anjing untuk jalan-jalan di waktu subuh, karena udara subuh adalah udara terbaik dalam pernafasan kita. Jadi anjing aja dikeluarkan. Jadi kita ini tidak disuruh keluarkan anjing. Bukan itu ceritanya. Yang kena cerita urun barat mentang itu subuhnya nuwate paling good. Maka carilah rezeki dari waktu subuh. Ya, kecuali memang kerja kita tidak bisa subuh. Contohnya ya security, kadang-kadang jaganya sampai jam menjelang subuh, kadang-kadang nanti pulang dia tidak bisa lanjutkan, itu wajar, orang-orang tertentu wajar. Tapi secara normal bekerja di waktu pagi itu adalah hal yang paling baik untuk memancing keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi Pak, sedikit lagi saja, yaitu keberkahan ketiga adalah keberkahan berikutnya dalam mencari rezeki, birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Jadi sambil cari rezeki, mau rezekinya diberkahi Allah, ada faktor eksternalnya. Apa dia? Berbaktilah kepada orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua bagi kita yang mencari rezeki? Sisakanlah rezeki kita untuk orang tua kita. Orang tua kita, Pak, kalau kita tanya, dia tetap menjawab tidak perlu. Kalau kita telepon mama kita, ayah nak perlempeng, ayah ada perlu uang, mama ada perlu uang, tetap dijawab tidak perlu. Kenapa? Karena sayangnya mereka kepada anak-anaknya. Mereka tak ingin beri beban kepada anak-anaknya. Tetapi kita harus paham, itu jawaban basa-basi. Hendaknya dari rezeki kita tetap berikan kepada orang tua, walaupun cuma 200.000, 500.000 per bulan, itu menyebabkan ridha mereka. Kalau mereka ridha pada kita, maka Allah pun ridha kepada kita. Di situ turun rezeki dengan keberkahan. Rasulullah mengatakan, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad, man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi wa ayuzada lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya juga diberkahi rezekinya, caranya bagaimana? Falyabarra walidayhi waliyasil rahimah, maka berbaktilah kepada orang tua dan sambunglah silaturahim. Jadi sudah dijamin oleh Nabi, mau panjang umur, masuk panjang umur, diberkahi umur, dan mau diberkahi rezeki, maka berbaktilah pada orang tua. Makanya hasil kita ni Pak, kirim Pak, asal keluar gaji itu ke orang tua kirim. Perlukah minta izin sama istri? Kalau itu uang kita, sebenarnya tidak perlu minta izin. Cuma bagusnya kasih tahu untuk menjaga perasaan seorang istri. Istri pun kalau dia punya rezeki, dia mau kirim ke orang tuanya, sebenarnya hukumnya kalau itu uang dia tidak wajib minta izin ke kita. Cuma tidak dianjurkan untuk mengirim tanpa minta izin, karena akan menyebabkan ketersinggungan. Maka perempuan-perempuan atau istri-istri yang PNS, P3K, sudah punya rezeki, mau kirim ke mama, mau kirim ke bapak, kasih tahu suami, supaya suami ridha, walaupun itu bukan uang suami. Dan kita memang tidak boleh mengganggu uang istri, Pak. Uang istri, uang suami, uang istri. Itu memang sudah takdir kita dapat pahala dalam urusan seperti itu. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini cara mendapatkan keberkahan melalui kebaktian pada orang tua kita. Baik, saya berhenti dulu biar ada waktu sedikit untuk bertanya jawab. Silakan.
Oh, baik. Ini ada pertanyaan melalui kertas. Seorang teman sudah berkorban untuk dirinya dan untuk kakaknya, tapi tidak berkorban untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal karena ketiadaan wasiat. Kemudian ia ingin berkorban untuk adiknya, namun saat ini ia mengalami kesulitan keuangan. Apabila ia tak mampu lagi mewujudkan keinginannya itu sehingga ajal menjemput, apakah itu bisa jatuh ke sebuah nazar? Pertanyaan kedua, saya punya sahabat tapi bukan kerabat. Ia ingin berkorban untuk saya, bolehkah saya menerimanya atau sunnah menolaknya? Karena ia juga punya keluarga dan punya kerabat. Baik, ini ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama tentang seseorang yang sudah berkorban untuk dirinya dan kakaknya, lalu dia tidak punya harta untuk berkorban untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, di sini dulu sebentar, berkorban untuk orang yang sudah meninggal itu ada khilaf. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali dibolehkan berkorban kepada orang yang sudah meninggal atau orang tua yang sudah meninggal, dibolehkan dan mereka dapat pahala seperti mereka masih hidup. Begitu kata mazhab Hanafi dan Hambali. Namun dalam mazhab Syafi'i tidak sah berkorban kepada orang yang sudah meninggal dunia. Wala an mayyitin illa ayyusa biha. Tidak sah berkorban ke orang yang sudah meninggal dunia kecuali pernah diwasiatkan. Cuma orang mengira wasiat itu bagaimana? Karena ada orang mengira begini, orang tuanya pernah mengatakan, "Nah, nanti kalau ayah meninggal tolong kurban ya." Lalu akhirnya tiap tahun si anak kurban karena si ayah berwasiat. Dia bukan begitu maksud berwasiat. Yang namanya si mayat berwasiat itu pakai hartanya. Yang namanya wasiat, Pak, itu harta si mayat. Kita dalam urusan harta si mayat yang boleh kita gunakan berapa? 1/3 dari seluruh harta. Jadi kalau seorang ayah mengatakan, kalau ayah meninggal, 1/3 dari harta ayah untuk kurban tiap tahun, itu 1/3 itu harus disisihkan atas nama mayat, atas nama orang meninggal dari hartanya. Jadi bukan wasiat dengan harta kita terus-terusan, tidak begitu. Sehingga banyak orang hari ini mendaftarkan diri untuk berkorban di atas nama orang tuanya. Jadi begitu kita lihat di jenazah untuk almarhum, itu pakai uang siapa? Pakai uang almarhum atau pakai uang anaknya? Yang namanya wasiat seharusnya pakai uang si mayat. Namun kalau anaknya ingin berwasiat, ingin berkorban di atas nama orang meninggal, sebenarnya tidak perlu pakai nama almarhum. Pahala dia berkorban itu sampai ke orang tuanya. Karena salah satu amal jariah kita yang tidak berhenti adalah waladun salihun yad'u lah. Anak yang sudah kita ciptakan menjadi saleh, yang selalu menjadi doa untuk kita. Untuk menciptakan anak saleh itu kan kita dulu tanamkan, nanti kapan-kapan kaya kamu kurban, banyak-banyak sedekah. Meninggal kita, Pak, dia kurban, tidak perlu diniatkan ke orang tuanya. Apalagi dalam mazhab Syafi'i kalau sudah meninggal tidak, selama tidak diwasiatkan tidak sah. Tapi pahala sampai. Jadi hanya beragu, pahala sampai. Nah, ini yang jadi pertanyaan berikutnya. Lalu dia tak mampu untuk mewujudkan keinginan untuk kurban untuk adiknya yang masih hidup. Jadi ada keinginan untuk orang tua tidak wasiat, okey, tidak jadi. Sekarang ada keinginan untuk kurban untuk adik, tetapi keinginan itu tidak terwujud karena sampai meninggal tidak ada uang. Jadi si abang sampai meninggal tidak ada uang. Nah, apakah itu menjadi kurban nazar, kurban wajib? Nah, ini tentu tergantung kepada niat. Ada niat nazar tidak? Kalau tidak niat dinazarkan, cuma keinginan ingin berbuat baik, maka itu tak termasuk kurban wajib. Tapi kalau sudah dinazarkan, menyondong menapeh, kalau abang ada uang, maka saya bernazar akan saya kurban untuk adik. Itu wajib ditunaikan nazarnya. Meninggal, wajib diambil dari harta si abang ini,
Termasuk harus tunaikan nazar dulu, baru boleh bagi warisan. Begitu kalau dinazarkan. Kalau tak dinazarkan, hanya keinginan ingin berbuat baik, itu tak jadi kurban wajib. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, ada orang mau berkurban untuk saya, bolehkah saya terima? Nah, dalam mazhab Syafi'i juga disebutkan, ya, tidak sah orang berkurban atas nama orang lain yang masih hidup illa biizni, kecuali dengan izinnya. Jadi masalah terima, boleh terima, boleh. Orang mau kurban untuk kita, terima boleh. Syaratnya izin. Maksud izin begini, Bang, dikasih tahu. Ya. Makanya kita ni kalau mau kurban untuk orang tua masih hidup di kampung, itu jangan buat kejutan, Bapak Ibu. Jangan buat kejutan habis kurban baru kasih tahu mama. Mak, kami ada kurban untuk mama. Cuma kami nak kasih tahu di awal. Ini kejutan untuk mama. Mama ada kami kurban satu untuk mama. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak sah karena si mama tidak pernah berniat untuk kurban. Sedangkan pemilik kurban harus tahu dia ada kurban atau tidak. Tidak sah. Harus seizin. Maka jangan buat kejutan untuk orang tua kita kalau mau kurban, telepon kasih tahu. Jadi kalau kayak gitu ceritanya tadi, habis kurban baru kasih tahu, si mama mungkin ada mengaji. Dia mengatakan, alah ya anakku, itu kurban kamu niatkan untuk kami dah tahu apa-apa, itu kan dasar ikan pekan bangai dari ubud pun kan bangai. Memang kalau anak pertama, kata orang Aceh, ngenya di ujung. Anak bungsu di orang, yang di tengah itu antara ujung orang mandu-mandu. Jadi tidak boleh harus telepon, mak kami ada kurban untuk mama. Begitu juga tadi kerabat itu telepon kita ada kurban ya, saya kurban ke situ ya dengan. Nah itu silahkan, itu berarti menghadiahkan kurban, tapi dengan izin, harus seizinnya, harus kasih tahu. Tidak boleh diam-diam tidak kasih tahu, langsung kita kurban, setelah kurban kasih tahu, itu tak boleh. Itu tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Baik, kira-kira begitu. Ada lain Bapak Ibu? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada lain? Tidak ada lagi, Bang? Ya, Pak Nasir silakan. Sampah rumah tangga kan yang kuat tempat sampah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Yang pertama, apa hukumnya kita bekerja di tempat ibadah non muslim ya Pak ya? Seperti kerja di gereja, bersih-bersih gereja, dapat gaji per bulan. Salah satu pekerjaan haram adalah terlibat membantu sesuatu yang diharamkan Allah. Saya ulangi Pak, salah satu pekerjaan haram terlibat pada urusan membantu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjual khamar. Kita tidak minum khamar, tidak jual khamar. Tapi kita pemilik kebun anggur yang kita tanam anggur itu memang untuk proses terjadinya khamar. Jadi pegang kebun anggur, kalau di Eropah itu kan kebun anggur memang tuai. Maka kita walaupun tidak jual, kita tidak minum, kita tidak langsung berhubungan dengan khamar, tapi kebun kita ini membantu terjadi prosesnya maksiat. Maka ini termasuk sama dosanya. Kita tidak makan riba. Kita tak makan riba. Tapi kerja kita mengajak-ngajak orang untuk makan riba.
Jadi kita perkenalkan, peluang ya. Kalau ada peluang, ada teman saya itu di sana dia bisa ngurus uang, pokoknya bisa keluar lah. Tinggal kasih KTP saja, kemudian kasih ini, kita urus. Kita tidak lakukan, kita tidak makan, tapi kita menjadi pengurusnya, sama hukumnya. Kita tak makan babi, tapi hari-hari Minggu, Sabtu kita late boy. Kita tak makan babi, tapi Sabtu Minggu kita late boy, kemudian kita dapat boy itu, lalu kita jual, dapat uang satu boy 500.000. Kita jual ke Cina. Yang kita makan 500.000-nya, enggak, kita makan babi. Apa hukum makan 500.000 itu? Haram. Makanya Rasulullah mengatakan, man a'ana ala ma'siyah fahuwa syarikun lahu. Barang siapa saling tolong-menolong dalam maksiat, maka dia termasuk bersyarikat. Kalau begitu, kita tahu selain Islam itu dosa terbesar, maka dosanya dosa syirik terbesar. Kalau tadi maksiat dosa-dosa kecil, bukan dosa kecil, dosa besar tapi di bawah syirik. Kalau syirik, menyembah Yesus, menyembah Brahmana, menyembah, itu dosa terbesar. Lalu kita membantunya, membersihkan gerejanya, membersihkan wiharanya, maka kita dianggap termasuk melakukan dosa itu. Artinya itu penghasilannya haram. Maka tidak boleh kerja seperti itu. Sekarang sudah banyak Pak di kota-kota besar, dijual babi panggang. Yang panggang perempuan berjilbab, sudah banyak itu Pak. Jadi cari kerja. Nah ini sinilah keadaan kadang-kadang orang Pak, akidahnya itu tak kuat, mengira boleh begitu. Kerja di restoran orang kafir, disediakan makanan haram, kita yang hidang-hidang. Kata Nabi, dalam urusan khamar saja 10 orang dosanya. 10 orang dosa, mulai dari yang tanam anggur sampai yang nuangkan air ke dalam gelas. 10 orang semua dosanya sama besar dosanya. Nah, jadi tidak boleh kerja di tempat terjadinya maksiat. Apalagi sampai kita merendahkan Islam. Itu kan dengan kerja di tempat itu Pak, orang-orang di luar Islam itu akan mengira, siapa OB di gereja ini? Ada orang Islam. Orang Islam dari mana? Dari Aceh. Ini lebih bro lah. Jadi orang ngikut ke gereja Pak salat, yang sapu-sapu orang Islam kan habis bangai. Maka jangan kerja. Bagus kalau yang situ ajak ke masjid saja. Suruh kerja di masjid, bersih-bersih kamar mandi. Nanti masalah gaji ya jangan sama saya lah, bicarakan sama panitia lah. Doh nampak ucap gaji sudah. Jadi itu haram Pak, penghasilannya penghasilan haram. Kemudian pertanyaan terakhir, apa tadi penasihat? Mau sholat subuh tapi di tangan ada sampah, buang sampah sembarangan di jalan. Semua pekerjaan yang memberi mudarat pada orang banyak, maka pekerjaan itu tetap haram. Membuang sampah bukan pada tempatnya, walaupun itu pelajaran PMP, gedanya uruti hotel ubud, pendidikan moral Pancasila, salah satunya jangan buang sampah sembarangan. Kan itu selalu yang kita ingat Pak. Maka penceramah dulu itu, jangan buang sampah sembarangan, itu keterusan. Tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kan begitu. Tapi masalahnya bukan masalah Pancasila dan Undang-Undang. Dalam agama pun mengganggu orang. Jadi kita buang sampah di depan toko orang, kita tumpuk, atau di depan jalanan umum yang bukan tempat pembuangan sampah. Jangan haram. Semua yang memberi mudarat pada orang banyak, sampai tetesan air yang jatuh ke rumah tetangga mengganggunya, itu dilarang oleh Allah. Agama ini agama mulia. Makanya kadang-kadang orang salat subuh, lalu tapi hatinya itu tidak kena, isi salat tidak kena. Dia salat, tetapi kok masih mengganggu orang, berarti salatnya tidak mampu mencegahnya untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Berarti ada masalah dengan salat Pak. Itu error salatnya. Bisa jadi itu tidak khusyuk, tidak diterima, macam-macam. Karena orang kalau sudah salat, sampai urusan buang sampah pun dia tak berani untuk membuang, bukan pada tempat yang terjaga. Jadi tidak boleh itu, bro, di jalanan Pak tumpuk, masalah orang bau-bau lah, yang punya rumah sampai membuat macam-macam Pak.
Ada yang buat, ya Allah, siapa yang buang sampah di sini, cabutlah nyawanya. Bapak di mana lihat itu, Pak? Jalan Darussalam. Siapa yang buang sampah di sini, cabutlah nyawanya. Ya, saya lihat 2 hari tidak ada yang buang. Hari ketiga, udah ada lagi sampah. Dan saya nak tahu itu, mati atau tidak ada orang itu, saya tidak tahu. Ada yang tulis, Pak, siapa yang buang sampah di sini, babi, kata dia. Dibaca sama babi. Kata babi, bukan kami ya, katanya. Jadi macam-macam, Pak. Yang menunjukkan apa? Bengih itu. Kalau kita buang sampah depan toko orang, depan, marah orang, Pak. Kalau orang sudah kita sakiti, berarti kita punya masalah secara sosial. Dan itu menunjukkan agama kita tidak benar. Orang lain akan menganggap agama kita tidak benar. Padahal agama benar. Yang tak benar kita. Jadi itu tak boleh membawa potongan sampah campak ke orang. Ini tak boleh. Jangankan itu, Pak. Diam-diam keluar sebelum subuh, taruh sampah kita di tong tetangga. Bayar sampah berapa per bulan? 15.000. Contoh, kita tidak punya tong sampah untuk menghemat 15.000. Keluar sebelum salat subuh, campaknya ke dalam tong tetangga. Yang bayar tetangga. Kata tetangga, ike hana bersemayam, tapi hana palih rekah. Itu kata tetangga, bukan kata